Ada banyak alam darah naga yang menghancurkan makhluk lain di level yang sama, dan mereka semua menggunakan darah monster level tinggi untuk menerobos. Dengan jumlah meridian yang saat ini dibuka oleh Su-Han, dia benar-benar bisa menembus ranah darah naga, tapi dia tidak terburu-buru. Meridian yang ingin dia buka adalah 108. Selain itu, sebagai mantan kaisar naga iblis kuno, Su-Han tidak ingin menggunakan darah binatang biasa itu untuk menerobos, bahkan binatang tingkat 7 terkuat sekalipun, Su-Han tidak peduli. Satu-satunya tujuannya adalah darah naga sejati. Semakin banyak dia ingin mengembalikan skill bertarungnya, semakin banyak pula kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk membuka meridian. Sebelum 32 terbuka, dia harus menggunakan 100 butir pil roh kuno penuh, dan kemudian dia tidak tahu berapa banyak pil yang akan dikonsumsi. Meskipun Su-Han adalah ahli alkimia dan dia sangat kaya, secara relatif, jalur kultivasinya sangat mahal dibandingkan dengan yang lain. Menurut prediksi Su-Han, jika dia ingin membuka semua 108 meridian, dia khawatir 4,8 juta koin emas itu masih jauh dari kata cukup. Tidak peduli apa, dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku masih di alam Vena Naga, sangat mudah untuk menghancurkan alam darah naga. Bahkan alam roh naga pun bisa bertarung, gumamnya. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan Su-Han berencana untuk berlatih. Tetapi pada saat ini, pintunya dibanting dan ditendang menjadi 2 bagian. Bruak, Su-Han, kau bajingan. Sejumlah besar sosok masuk, dan itu adalah 4 tuan dari keluarga Su. Ekspresi Su Yunli agak jelek, dan dia memandang Su-Han dengan sedikit menyalahkan. Su Yunming menatap putranya dengan sedikit kecemasan di antara alisnya. Tapi Su Yunchen dan Su Yunpeng tidak memiliki keraguan, wajah mereka penuh amarah. Kalimat sebelumnya diteriakkan dari mulut Su Yunchen. Ada apa? Tanya Su-Han menatap orang-orang ini dengan ekspresi tenang. Dia sudah menebak mengapa orang-orang ini datang. Apakah ada sesuatu? Katamu tidak ada apa-apa. Su Yunchen berjalan di depan Su-Han dan menunjuk ke arah Su-Han dan mengutuk, kamu hal yang sombong, bahkan jika kamu sombong dalam keluarga Su, kamu lari keluar dengan arogan. Tahukah kamu seberapa besar masalah yang kamu timbulkan pada keluarga Su? Su Yunpeng juga berkata, Su-Han, kamu sangat berani. Kamu harus tahu situasi keluarga Su kita saat ini, tapi kamu sama sekali tidak memikirkan tentang keluarga Su. Kamu tidak hanya membunuh keluarga Lin putranya, bahkan memaksa anak kecil dari keluarga Chen untuk berlutut, kamu hanyalah momok keluarga Su kita. Su Yunchen, Su Yunpeng, kalian berdua mengatakan itu terlalu banyak, kan? Su Yunming mendengus dingin, kudengar Lin Heng dan Chen Yi harus memaksa Su-Han berlutut. Dapatkah Su-Han benar-benar berlutut untuk mereka? Kehidupan putramu lebih penting daripada kehidupan keluarga Su kita. Su Yunchen akhirnya menangkap pegangan semacam ini, dan segera berteriak. Jangan bicara tentang putramu. Dengan situasi keluarga Su kita saat ini, bahkan jika aku menunggu untuk berlutut, aku akan mematuhinya. Tapi Su-Han adalah anjing yang baik, membunuh Lin Heng, dan ketika keluarga Lin dan keluarga Chen datang untuk membuat masalah, dapatkah kamu membantu keluarga Su memblokirnya? Patriark kedua sangat berani. Su-Han berbicara, memandang Su Yunchen dan berkata, kamu harus patuh. Ketika keluarga Lin dan keluarga Chen datang, kamu dapat berlutut untuk mereka dan melihat apakah mereka dapat melepaskanmu. Su Yunchen mengertakkan gigi dan berkata, anjing sepertimu telah menyebabkan masalah besar bagi keluarga, tetapi saya masih tidak tahu bagaimana cara menghukummu. Apa kau benar-benar berpikir saya tidak berani melakukannya kepadamu? Cobalah, ucap Su-Han ringan. Su Yunming juga mencibir, Su Yunchen, jangan pura-pura kuat di depanku, kamu tidak bisa menyentuh anakku di depanku. Kamu. Su Yunchen gemetar karena marah. Kali ini, dia tidak berpura-pura, meskipun dia ingin menarik Su Yunming dari posisi patriark. Jika semua keluarga Su hancur, apa gunanya menariknya turun dari posisinya? Kakak laki-laki,
Su Yunchen tiba-tiba menoleh untuk melihat Su Yunli, dan berkata dengan marah. Anda adalah orang yang berakal sehat, dan kamu juga telah melihat bahwa Su Han sama sekali tidak menyesal. Dia adalah tumor ganas keluarga Su kita. Sadarlah, keluarga Su kita cepat atau lambat akan dibunuh olehnya. Su Yunli mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Su Han. Su Han, kamu membuat masalah sebesar itu, mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Hahaha. Su Yunpeng menyeringai. Su Yunming, lihat baik-baik, ini anakmu yang baik. Jelas, dia harus berpura-pura menjadi paman, seolah dia mampu menanganinya. Kau seharusnya memberitahu kami sebelumnya, kami juga memiliki tindakan balasan. Su Yunli berkata dengan cemas. Su Han tersenyum, kamu juga mengatakan bahwa situasi di keluarga Su telah menjadi seperti ini, apalagi yang bisa dilakukan. Kamu, Su Yunli sedikit marah, mengira Su Han terlalu berlebihan. Ada masalah besar di luar, tapi keluarga Su masih bertengkar di dalam. Sama seperti ini, apa gunanya apa yang aku katakan? Su Han berkata lagi, kamu masih punya wajah untuk mengatakan kami. Su Yunpeng berteriak, aku benar-benar ragu jika otakmu habis. Dengan bakatmu sendiri, tidak ada yang akan melihatnya, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. Apakah kamu berani? Su Yunming berkata dengan dingin. Su Han, kamu telah menyebabkan bencana seperti itu, kamu harus urus sendiri masalahmu. Ucap Su Yunli, kakak, kamu seharusnya tidak memberikan bagian makhluk roh bajingan ini selama 3 tahun sebelumnya. Su Yunchen berkata, jika kamu tidak memberinya barang-barang itu, Su Han tidak akan menerobos, apalagi memiliki kekuatan seperti ini, dan tidak akan berani memprovokasi Chen Yi dan Lin Heng, apalagi membunuh Lin Heng. Su Yunli tidak membantah, dia sendiri sedikit menyesal. Hahaha, menurut kata-kata paman kedua, apakah generasi yang lebih muda dari keluarga Su tidak perlu lagi berlatih? Apakah karena ada orang lain yang naik di atas kepala, dan harus mengangguk dan membungkuk untuk mengatakan bahwa Anda merasa nyaman? Ucap Su Han tertawa. Sombong. Su Yunli tiba-tiba berkata, Su Han, mengapa kamu begitu keras kepala? Keluarga Lin dan keluarga Chen pasti tidak akan menyerah, kamu belum memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Persetan, aku akan datang untuk memblokir mereka, dan aku akan menutupi bumi dengan darah mereka. Su Han berkata dengan ringan, apakah kamu memiliki kekuatan itu? Su Yunchen dan Su Yunpeng mendengus dingin. Su Yunchen berkata, kakak pertama, menurut pendapat saya, satu-satunya cara untuk menangani masalah ini dengan aman sekarang adalah dengan mengeluarkan saudara keempat dari posisi patriark, mengeluarkan mereka berdua dari keluarga, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kita. Bisa menjaga keamanan keluarga Su. Su Yunchen, aku khawatir kamu sudah lama ingin melakukan ini. Su Yunming mencibir, bahkan jika aku ingin melakukan ini, apa yang dapat kamu lakukan? Su Yunchen tersenyum dan berkata, Su Yunming, jika Anda yang harus disalahkan, Anda hanya dapat menyalahkan putra Anda, karena terlalu sombong dan sombong. Jika dia tidak memprovokasi masalah ini, Anda masih bisa menjadi patriark tanpa masalah. Su Yunming terdiam serius, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Tapi dia tidak akan pernah menyalahkan Su Han, jika dia digantikan oleh Su Han dan dipaksa berlutut oleh Chen Yi dan Lin Heng, dia akan melakukan seperti Su Han. Tunggu dulu, Su Yunli berkata, lalu berjalan keluar. Su Han menatap Su Yunli, dan berkata dalam hatinya, sepertinya kamu benar-benar berniat untuk mengeluarkan ayah dan anak kami dari keluarga. Ini tidak baik, tidak baik. Pada saat ini, seorang penjaga berlari dari luar dan berkata dengan panik, patriark, keluarga Lin dan keluarga Chen, datang. Apa? Kulit semua orang berubah. Su Yunli juga berencana untuk melihat apakah ada cara lain untuk menghadapinya, sekarang tampaknya kalaupun ada, sudah terlambat. Su Han, Su Han. Su Yunli melirik Su Han dan berjalan keluar.
Su Yunchen dan Su Yunming juga bersenandung dingin, lalu pergi. Su Han, tunggu, tanggal kematianmu ada di sini. Su Mingxuan dan Su Minghui mencibir dan meninggalkan ruangan. Haner, jangan takut, tidak ada yang bisa memindahkanmu bersama ayahmu. Ucap Su Yunming mengangkat kepalanya ke arah Su Han dan tersenyum. Melihat penampilannya, Su Han tidak bisa menahan tawa. Orang tua ini sangat percaya diri di permukaan, aku khawatir dia cemas. Ayo kita lihat, ucap Su Han bangkit. Kurasa, sebaiknya kau tetap di sini, aku bisa pergi. Ucap Su Yunming menyeringai. Tidak akan berhasil bersembunyi di sini sepanjang waktu. Bahkan jika aku tidak keluar, Su Yunchen akan menyerahkanku. Ayo pergi. Setelah Su Han selesai berbicara, dia keluar dari ruangan bersama Su Yunming. Kediaman keluarga Su. Sejumlah besar orang berkumpul di sini, setidaknya ribuan. Di garis depan adalah Lin Chengsong, kepala keluarga Lin, dan Chen Yifu, kepala keluarga Chen. Di bawah selangkangan mereka berdua, mereka semua mengendarai unicorn monster tingkat 2. Di samping mereka, ada satu orang lagi yang menunggangi badak bercula satu, mengenakan seragam resmi, dan tampak sangat tinggi. Patriark Chen dan Patriark Lin ada di sini, dan jika kamu meleset jauh, kamu masih berharap untuk memaafkanku. Su Yunli dan ketiganya pertama kali berjalan keluar dari mansion. Sampai jumpa lumpuh. Lin Chengsong langsung mengutuk. Ekspresi mereka bertiga berubah. Meski tidak senang, mereka tidak berani mengatakan apapun. Orang-orang dari dua keluarga besar ini telah mengepung keluarga Su di tuan-tuan. Dilihat dari posturnya ini, tidak seperti menyerah. Ayo, ucap Lin Chengsong dengan muram. Seseorang segera membawa tanduk ke Su Yunli dan yang lainnya, dan dengan lembut meletakkannya, ada mayat di atasnya. Su Yunli dan mereka bertiga benar-benar berubah warna pada pandangan pertama, karena mayat ini adalah Lin Heng. Sudah setengah bulan, tapi belum juga dikremasi. Su Yunli dan ketiganya diam-diam berkata bahwa ini benar-benar sudah berakhir. Saya lebih suka membiarkan tubuh Henger menjadi tengik, dan saya harus menunggu Anda untuk melihat dengan baik betapa sengitnya anggota keluarga Su Anda. Lin Chengsong berteriak, ini adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman. Ucap Su Yunchen tersenyum kering. Kesalahpahaman. Lin Chengsong tersenyum marah dan berkata, hahaha, yah. Karena kamu pikir ini adalah kesalahpahaman, maka kamu akan menyerahkan bajingan Su Han kepadaku. Aku juga akan membuat kesalahpahaman di hadapan keluarga Sumu. Ayo, panggil Su Han untukku. Su Yunchen langsung berteriak, tidak dibutuhkan. Pada saat ini, suara samar datang, dan sosok Su Han muncul di hadapan semua orang. Kau hanya menantikan kematianku, bukan? Su Han menatap Su Yunchen. Awalnya ini salahmu, apakah kamu ingin kami menanggungnya untukmu? Su Yunchen mendengus dingin. Limbah. Su Han melontarkan dua kata dengan lembut. Su Yunchen sangat marah. Su Han. Saat dia melihat Su Han, mata Lin Chengsong berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya pecah dengan niat membunuh. Keluarga Su telah membesarkan seorang jenius. Gigi Lin Chengsong bergemeretak, tapi jenius yang kamu besarkan, maka kamu harus bertanggung jawab. Hari ini Patriark Chen dan aku di sini untuk satu hal, dan itu adalah menghancurkan keluarga Su. Berani membiarkan anakku Chen Yi berlutut untukmu, kau sangat berani. Chen Yi tidak marah seperti Lin Chengsong, bagaimanapun, putranya tidak mati, tetapi seorang tamu meninggal, tidak masalah baginya. Namun, dia sudah lama ingin menghancurkan keluarga Su dan mengukir wilayah dan properti keluarga Su. Bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan langka ini saat ini? Bunuh. Chen Yifu melambaikan tangannya. Pada saat ini, Su Yunchen tiba-tiba berkata, dua leluhur, keluarga Su saya mengakui bahwa itu adalah kesalahannya bahwa Su Han begitu kejam, tetapi dia melakukannya sendiri. Dan mungkin ayahnya dihasut di belakangnya, tetapi ini keluarga Su saya tidak ada hubungannya. Iya, kalau kamu benar-benar ingin minta pertengkaran, bunuh saja Su Han dan Su Yunming.
Keluarga Su kita tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Su Yunpeng pun berkata, kalian berdua anjing, kamu benar-benar kehilangan wajah keluarga Su kita. Su Yun sangat marah sampai-sampai terbakar. Ini masalahnya, bagaimana masalah yang kau timbulkan menyebabkan keluarga Suku terlibat? Su Yun Chen mendengus dingin. Kakak pertama, bagaimana menurutmu? Keduanya berkata lagi pada Su Yunli. Meskipun Su Yunli bukan pewaris pribadi patriark, dia adalah orang paling tua dari keempat saudara. Yang paling penting adalah untuk menyingkirkan Su Yunming sebagai kepala rumah tangga dan mengeluarkan mereka berdua dari keluarga. Dia harus mendapatkan persetujuan dari Su Yunli. Kakak laki-laki, melihat Su Yunli masih diam, Su Yunpeng berkata dengan cemas, kamu juga telah melihat situasi saat ini. Jika kamu menundanya lebih lama lagi, itu akan menjadi seluruh keluarga Su. Su Yunming tidak berbicara, putranya benar-benar menyebabkan masalah ini, dan dia akan menerima apapun hasilnya. Dan Su Han bahkan tidak repot-repot berbicara. The Cold Cloud Sect memiliki peraturan yang tidak mengizinkan pembunuhan massal dan menyebar ke orang lain, bukan? Su Yunli terdiam lama, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria paruh baya berseragam resmi. Orang ini adalah utusan patroli Han Yunzong yang mengawasi Kabupaten Yuanshan, Cao Qing. Cao Qing tercengang, lalu tersenyum, sepertinya kamu sudah membuat keputusan. Su Yunli menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Su Yunming, patriark keluarga Su, tidak dikelola dengan benar, dan sulit untuk menjadi patriark keluarga Su. Mulai sekarang, dia akan disingkirkan dari posisi patriark Su Yunming, dan bersama dengan putranya Su Han, dikeluarkan dari keluarga. Mendengar ini, Su Yunming tersenyum. Dia sudah mengharapkan hasil ini sejak lama, tetapi ketika Su Yunli benar-benar berbicara, dia masih sangat marah. Ini adalah keluarga Su yang tidak pernah bisa mengangkat kepala mereka. Diusir dari keluarga, Su Yunchen, Su Yunpeng, Su Yunli. Su Han memanggil nama-nama itu satu persatu, dan matanya yang sipit seperti bintang menyapu ketiganya, mengucapkan kata demi kata. Kalian, jangan menyesal. Hahaha, Su Han, kamu sangat lucu. Su Yunchen dan Su Yunpeng saling memandang dan berkata serempak, kamu adalah momok keluarga Su kami, kambing hitam keluarga Su kami. Jangan katakan bahwa kamu hanya diusir dari keluarga, atau kamu sudah mati, kami tidak akan menyesalinya. Su Yunli berdiri di samping, tanpa ekspresi. Ini baik, Su Han tersenyum. Mulai sekarang, aku, Su Han, ayah dan anak, tidak ada hubungannya dengan keluarga Su lagi. Baik, Cao Qing memandang Lin Chengsong dan Chen Yifu, menggelengkan kepalanya dan berkata, dua leluhur, karena Su Han dan putranya telah diusir dari keluarga Su, maka masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Su Yunchen, kamu benar-benar cukup kejam, untuk menyelamatkan hidupmu sendiri, kamu mengusir jenius terkuat dari keluarga Su dari keluarga. Ucap Lin Chengsong mendengus dingin. Chen Yifu juga berkata, tampaknya keluarga Su ini tidak stabil seperti yang dibayangkan Patriark Chen. Keduanya tidak puas, lagi pula, jika patroli membuat Cao Qing tidak berbicara, mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Su dalam satu gerakan dan menyingkirkan keluarga Su dari Kabupaten Yuanshan. Sayangnya keluarga Su kejam dan mengusir Su Han dan ayahnya dari keluarga, dan mereka tidak punya pilihan. Kalau begitu, Su Han, kau sekarang bisa mati bersama dengan putraku Henger. Mata Lin Chengsong dingin, dan roh eksklusif di bawah selangkangannya tiba-tiba bergegas, menyebabkan tanah bergetar. Wosh, klang, dum. Ekspresi Su Han tenang, tanpa rasa takut sama sekali. Siu, sesosok berdiri di depan Su Han, dan itu adalah Su Yunming. Hahaha, Lin Chengsong, aku tidak akan mengatakan hal-hal yang baik lagi. Putramu sudah mati. Itu karena dia tidak punya kemampuan dan pantas dibunuh oleh putraku. Su Yunming tertawa. Ingin membunuh anak saya? Langkahi saya dulu. Jangan khawatir, kalian berdua harus mati.
Jawab Lin Chengsong sangat suram. Hentikan semuanya. Pada saat ini, suara tiba-tiba keluar tidak jauh dari sana, dan dua roh bertanduk satu lagi bergegas ke depan, dengan dua sosok duduk di atasnya. Keduanya adalah wanita, wajahnya tidak memiliki kemiripan, tetapi keduanya sangat cantik dan cantik. Xiao Yuhui. Melihat orang-orang datang, wajah Lin Chengsong dan Chen Yifu segera berubah menjadi jelek. Mereka tidak mengenal wanita di sebelah mereka, tetapi mereka mengenal Xiao Yuhui. Saya telah melihat penatua Yuhui. Ekspresi Chao Qing berubah, dan dia dengan cepat melompat dari punggung badak bercula satu dan memberi hormat pada Xiao Yuhui dengan hormat. Elder. Ketika semua orang mendengar nama ini, mereka semua tercengang. Petugas patroli, Xiao Yuhui telah menjadi sesepuh. Tetua batin atau sesepuh luar? Chen Yifu bertanya dengan suara rendah. Pintu dalam, ucap Chao Qing. Pintu dalam. Ekspresi Chen Yifu berubah. Dengarkan saja, Chao Qing berkata, sejak memasuki Sekte Awan Dingin, penatua Yuhui telah meledak dengan bakat yang luar biasa. Pertama, dia menjadi murid Sekte Dalam dengan 8 urat naga, dan kemudian dia mengembangkan pembuluh darah naga ke-9 dan langsung dipromosikan menjadi murid langsung dari Suzerain. Semua orang berpikir bahwa ketika dia akan menerobos alam darah naga, dia secara tak terduga mengembangkan pembuluh darah naga ke-10. 10 urat naga. Suara menghirup napas dingin keluar, dan mata semua orang yang menatap Xiao Yuhui penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Ada 10 urat naga. Jenius teratas di benua Longwu, pembuluh darah naga paling banyak yang dapat dikembangkan oleh semua orang di benua Longwu. Seseorang yang dapat mengembangkan 10 pembuluh darah naga, bukan satu dalam 10.000 tahun, akan melihat seluruh benua Longwu. Itu juga merupakan keberadaan yang mengejutkan. Orang seperti ini ditakdirkan untuk menjadi super kuat di masa depan. Setelah membuka 10 pembuluh darah naga, penatua Yuhui dengan cepat menerobos dengan sumber daya dari Sekte Awan Dinginku. Sekarang, itu telah mencapai tahap akhir dari ranah darah naga. Ucap Chao Qing lagi. Ada keheningan di tempat itu. Xiao Yuhui adalah legenda bagi mereka. Sebulan yang lalu, Xiao Yuhui masih memiliki 8 urat naga dan seorang murid dari Sekte Hanyun. Pada saat ini, dia telah menerobos ke alam darah naga, dengan usia yang masih muda dan menjadi yang termuda dari Sekte Batin dari Sekte Awan Dingin. Terlepas dari status dan kekuatan, perubahan besar telah terjadi. Lin Chengsong, kepala keluarga Lin, menyapa penatua Yuhui. Ucap Lin Chengsong menangkupkan tangannya dengan hormat. Saya Chen Yifu, kepala keluarga Chen, memberi hormat kepada penatua Yuhui. Ucap Chen Yifu dengan hormat. Baik Chen Yifu dan Lin Chengsong sama-sama turun dari unicorn dan menundukkan kepala dengan hormat. Bangunlah, ucap Xiao Yuhui ringan. Ya, semua orang bangun. Suhan Fujun kecil, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Wanita di samping itu terus mengedipkan mata ke arah Suhan. Siapa wanita itu? Chen Yifu dan yang lainnya bertanya. Chen Yi berkata, ayah, saya telah melihat wanita ini di pavilion Wanbao, dan dia tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Suhan. Hubungan baik, ucap Chen Yifu mengerutkan kening, dengan firasat samar. Dia adikku, Xiao Yuran. Ucap Xiao Yuhui. Sepertinya tahu apa yang dipikirkan Chen Yifu dan yang lainnya. Apa? Wanita terkenal ini adalah saudara perempuan Xiao Yuhui. Ini tidak mungkin. Menurut rumor, nona muda kedua dari keluarga Xiao sangat jelek dan tidak berani keluar untuk melihat orang. Jangan khawatir apakah dia jelek atau tampan. Karena wanita ini adalah adik perempuan Xiao Yuhui dan juga disebut sebagai suami Suhan, maka Suhan, bukankah dia benar-benar saudara ipar Xiao Yuhui? Ada ledakan suara di antara kerumunan. Ekspresi Chen Yifu dan Lin Chengsong jelek, terutama Lin Chengsong. Suhan hanya dikabarkan akan menikahi nona muda kedua dari keluarga Xiao, namun masalah ini belum menjadi kenyataan. Tapi sekarang, Xiao Yuran benar-benar menyebut Suhan suaminya. Bagaimana dia bisa membalaskan dendam putranya? Hehe, Tuan Suhan, kita bertemu lagi.
Ucap Xiao Yuran turun dari Lingqi bertanduk satu dan berlari ke Su Han, memegang lengan Su Han dengan sangat erat. Merasakan suhu lembut dan aroma ringan datang dari samping, Su Han berkata tak berdaya. Jangan panggil aku suami, dan jangan panggil aku Xiao Su Han, bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu lebih muda dariku, dan kamu adalah suamiku. Aku memanggil suamimu apa Xiao Su Han? Xiao Yuran bersenandung. Su Han memutar matanya dan mengabaikannya. Su Han adalah menantu keluarga Xiao saya dan saudara ipar Xiao Yuhui saya. Saya di sini hari ini, berniat untuk membawanya ke keluarga Xiao dan menjadi menantu rumah keluarga Xiao saya. Ucap Xiao Yuhui dengan suara yang jelas. Lin Chengsong segera merasa cemas, dan langsung berkata, Tetua Yuhui, saya menunggu di sini hari ini untuk membalaskan dendam anak saya. Saya telah mendengar tentang ini. Sebelum Lin Chengsong selesai berbicara, Xiao Yuhui berkata, putramu meninggal karena dia terlalu sombong dan memaksa Su Han berlutut. Menurutku, Su Han tidak salah. Tapi, selain itu, Su Han adalah saudara ipar Xiao Yuhui saya, apakah Anda berani memindahkannya? Xiao Yuhui memotong kata-kata Lin Chengsong lagi, sangat mendominasi. Wajah Lin Chengsong suram dan dia tidak berbicara. Xiao Yuhui menjelaskan untuk menyelamatkan nyawa Su Han dibandingkan dengan status Xiao Yuhui saat ini, keluarga Lin benar-benar tidak berani sombong. Dan kau, Xiao Yuhui menoleh untuk melihat ke arah Chen Yifu lagi, putramu belum mati. Dia hanya memukul beberapa kepala untuk kakak iparku. Ini yang pantas dia dapatkan. Apa yang akan kamu ikuti dalam kesenangan? Aku pergi sekarang aku pergi. Ucap Chen Yifu tersenyum dan mengangguk, dan segera melambaikan tangannya yang besar, dan keluarga Chen segera dievakuasi. Dia bukan orang bodoh. Xiao Yuhui benar, putranya belum mati. Dia hanya seorang tamu. Kenapa dia harus melawan Xiao Yuhui, yang pasti akan menjadi super kuat di masa depan, untuk masalah sepele ini? Melihat keluarga Chen dan kuda yang dievakuasi dengan cepat, hati Lin Chengsong jatuh ke dasar. Adapun Su Yun Chen, Su Yun Peng dan yang lainnya, mereka mengerutkan kening dalam-dalam. Su Han, seekor anjing, benar-benar menentukan, jadi seseorang bisa membuatnya tetap hidup. Itu wanita muda kedua dari keluarga Xiao, yang sangat cantik, dan dia tampaknya memiliki hubungan dengan Su Han. Bukankah bajingan ini tidak pernah mau menikahi Xiao Yuran? Keduanya diam-diam difitnah. Xiao Yuhui berkata, Su Han adalah anak dari keluarga Su, jadi saya bukan lagi dari keluarga Su. Su Han menyela kata-kata Xiao Yuhui dan berkata, baru saja, 3 leluhur dari keluarga Su telah mengusir aku dan ayahku dari keluarga agar tidak melibatkan mereka. Oh, Xiao Yuhui melirik Su Yun Chen dan yang lainnya, yang segera menundukkan kepalanya. Ini sangat kejam, Xiao Yuhui berkata dengan enteng. Itu yang terbaik, Su Han, kau dan Paman Xiao akan tinggal di rumah Xiaoku mulai sekarang. Su Han diam dan tidak berbicara. Dia juga tahu bahwa Xiao Yuhui sedang memperjuangkan wajah untuk dirinya sendiri. Meskipun dia tidak takut pada Lin Chengsong dan yang lainnya, dia tidak bisa membiarkannya ditolak. Tuan Han, bawahan bersedia mengikutimu. Seseorang tiba-tiba berlari keluar, itu adalah Pang Qing, Hu Feng, dan Zhang Hai. Kenapa kau tidak melihatmu mengikuti saat Su Han diusir dari keluarga barusan? Ucap Xiao Yuhui mengerutkan kening. Kami baru saja mempelajarinya juga. Pang Qing berkata dengan cemas. Su Han masih memahaminya, dan segera tersenyum, baiklah, jika kamu mau mengikuti, maka ikuti. Iya, ketiganya sangat gembira, mereka sangat ingin mengikuti Su Han. Kalau begitu ayo pergi. Saat mengatakan ini, Xiao Yuhui menatap Lin Chengsong. Lin Chengsong tidak berani menempatkannya, kesombongan yang ganas menghilang begitu saja. Suamiku, ayah, ayo pergi. Xiao Yuran dengan patuh berkata pada Su Yunming. Hahaha, Su Yunming tertawa gembira. Saya pikir saya tidak beruntung.
Su Yunming memiliki menantu perempuan yang berperilaku baik dan cantik, itu sepadan dengan hidup saya. Aku belum setuju. Su Han memutar matanya. Bocah bau, apa ini yang bisa kamu kuasai? Aku bilang iya, kamu harus setuju. Ucap Su Yunming pura-pura marah. Su Han bergumam, ini bukan saatnya untuk mencegahku menikah. Aku tidak setuju denganmu karena kamu tidak ingin menikah. Mengapa Yuran tidak layak untukmu? Tanya Su Yunming lantang. Su Han berhenti bicara, ia tahu Su Yunming sekarat karena kegembiraan sekarang. Tunggu sebentar, aku akan membereskannya. Su Han kembali ke kamar setelah berbicara, membawa pil dan bahan bersamanya, dan segera berjalan keluar rumah Su. Semua orang pergi begitu saja di depan semua orang, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Karena hubungan Xiao Yuhui, keluarga Xiao telah bangkit, dan benar-benar menjadi keluarga pertama di Kabupaten Yuanshan. Rumah keluarga Xiao sangat besar, meliputi area yang beberapa kali lebih besar daripada keluarga lain, dan jumlah orangnya jauh lebih besar daripada 3 keluarga lainnya. Kebanyakan dari mereka adalah kecing yang terkenal. Di antara mereka, darah naga adalah yang paling banyak. Alam roh naga. Sepanjang jalan, Xiao Yuhui tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya dingin, dan dia jelas masih marah tentang apa yang terjadi terakhir kali. Dia keluar untuk menyelamatkan Su Han, karena hubungan saudara perempuannya, dia tidak bisa bertarung dengan Su Han. Itu adalah Xiao Yuran yang terus mengobrol sepanjang jalan. Penampilan imut dan kata-kata lucu yang keluar dari waktu ke waktu membuat Su Yunming, ayah mertuanya, sangat menyukainya hingga ekstrim. Su Han juga memiliki kesan yang baik tentangnya, tapi bagaimanapun juga dia telah hidup selama hampir 100 juta tahun, dan dia memiliki mood yang dewasa. Untuk saat ini, Xiao Yuhui sangat tidak menyukainya. Saya telah melihat nona pertama dan nona kedua. Saat datang ke rumah Xiao, penjaga di depan pintu langsung memberi hormat. Xiao Yuhui mengangguk dan pergi sendiri. Xiao Yuran tersenyum dan berkata, "Ayah, Xiao Su Han, aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Kamu harus pergi dan istirahat dulu." "Bagaimana dengan kami?" tanya Pang Qing. "Kamu juga kecing dari keluarga Xiao, jadi tinggallah di tempat tinggal kecing," ucap Xiao Yuran. Pang Qing segera melegakan hatinya dan berbisik kepada Su Han, "Tuan Muda Han, jangan ragu. Gadis yang begitu baik sulit ditemukan. Kamu akan menyesal direnggut oleh orang lain. Pergi," ucap Su Han. "Hei!" Pang Qing dan yang lainnya tersenyum, lalu pergi di bawah kepemimpinan bawahan keluarga Xiao. Dia dan Su Yunming sendiri dibawa oleh Xiao Yuran dan datang ke kediaman mereka. Nona kedua, pemilik keluarga, memiliki perintah untuk membiarkan Tuan Ma dan Patriark Su pergi ke kamar. Tepat ketika mereka tiba di sini, seorang anggota keluarga Xiao berlari masuk dan berkata, "Oke, ayo pergi sekarang." Xiao Yuran mengangguk dan membantu Su Han membersihkan kamar sebentar, dan mereka bertiga datang ke kamar. Di ruangan saat ini, Xiao Hengshan, kepala keluarga Xiao, sedang duduk di kursi utama, dan di bawah sisi, penuh dengan orang. Keluarga Xiao berbeda dengan keluarga Su, hanya ada satu kepala keluarga, yaitu Xiao Hengshan. Oleh karena itu, tidak banyak perkelahian di keluarga Xiao. Apa yang dikatakan Xiao Hengshan adalah apa adanya. Orang-orang yang duduk di kedua sisi semuanya adalah kecing dari keluarga Xiao dan kaki tangan Xiao Hengshan. Ketika Su Han datang ke sini, Xiao Yuhui sudah duduk di sebelah kanan Xiao Hengshan, dan ada satu lagi di sebelah kiri. Kursi itu kosong, jelas untuk Xiao Yuran. "Ayah," kata Xiao Yuran dengan cerdik. "Baik." Xiao Hengshan tersenyum di wajah seriusnya dan melambai ke Xiao Yuran, "Putri keduaku, datang dan duduk di sampingku." "Iya." Xiao Yuran mengangguk ringan dan berjalan. Wajah Su Han tenang, wajah Su Yunming agak jelek. Karena dia melihat sekeliling sejak dia masuk, tidak ada tempat duduk untuknya dan Su Han. "Hei, kirim seseorang di bawah pagar, itu saja." Su Yunming diam-diam berkata di dalam hatinya.
Keluarga Xiao jelas ingin mempermalukan mereka ayah dan anak. Bagaimanapun, Su Yunming dulunya adalah kepala keluarga Su, dan dia bahkan tidak punya tempat duduk di sini. Bruak, pada saat ini, seorang pria tua tiba-tiba menampar kursi, yang membuat mereka berdua kaget. Ada apa? Ucap Su Yunming mengerutkan kening. Ketika Anda melihat patriark keluarga Xiao saya, Anda tidak berlaku sopan. Teriak lelaki tua itu. Xiao Henshan duduk di sana, tanpa ekspresi, seolah-olah dia tidak melihatnya. Kau, saat Su Han hendak berbicara, Xiao Yuran berdiri. Su Han adalah suamiku dan Su Yunming adalah ayah mertuaku, kamu berani berbicara dengan mereka seperti itu. Orang tua itu tercengang. Tidak bisakah Anda melihat bahwa ini yang dipesan oleh ayahmu? Ucap orang tua itu. Su Han juga memandang Xiao Yuran dengan heran, dan kesukaannya pada Xiao Yuran langsung meningkat. Gadis kecil ini imut. Su Han tersenyum diam-diam. Yuran, duduklah. Xiao Yuhui berkata, kamu belum menikah dengan Su Han, dia belum menjadi suamimu. Tapi, Xiao Yuran masih ingin berbicara, tapi wajah cantik Xiao Yuhui tenggelam. Tapi apa? Membiarkanmu duduk dan duduk, bahkan jika kamu tidak mendengarkan adikmu. Oh, Xiao Yuran duduk dengan gusar, dia percaya bahwa Su Han adalah suaminya, jadi dia tidak tahan membiarkan siapapun memarahinya. Apakah Anda Su Han? Orang tua itu memandang Su Han lagi, dan mencibir. Tidak ada yang menakutkan, mengapa nona kedua melihat Anda? Saya mendengar bahwa bakat Anda tidak buruk sebelumnya, tetapi setelah itu, Anda kehilangan akal dan urat nagamu benar-benar rusak. Sekarang Anda telah pulih. Tapi lelaki tua itu tahu bahwa jika urat nadi naga yang rusak pulih, kecepatannya tidak akan sama seperti sebelumnya. Dengan kata lain, meskipun Anda telah memulihkan 8 pembuluh darah naga sebelumnya, budidaya berikut sangat sulit, dan bahkan mungkin Anda akan terjebak di alam pembuluh darah naga selama sisa hidup Anda. Apa yang dikatakan orang tua itu bukanlah kebohongan. Banyak orang telah mematahkan urat naganya dan pulih setelah segala macam kesulitan, tetapi mereka telah terjebak di alam urat naga, dan tidak ada kemajuan. Secara relatif, ini masih sampah. Hanya mengandalkan kondisi vena naga seperti menikahi putri kedua dari keluarga Xiao. Bermimpi, Patriark, saya menentang pernikahan ini. Alam meridian naga hanya sia-sia. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk membuat putri kedua disukai? Orang lain juga berbicara satu persatu, tetapi Xiao Henshan, yang duduk di kursi utama, tetap diam. Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Yuran cemas, lalu berkata, aku bersedia menikah dengan Su Han. Aku suka dia. Kenapa kamu keberatan? Gadis kecil ini terlalu naif. Su Han menggelengkan kepalanya diam-diam, dia dapat dengan mudah melihat bahwa orang-orang ini tidak benar-benar menentangnya, mereka hanya ingin menunjukkan sedikit warna pada menantunya. Ayolah, Xiao Yuhui memberi isyarat, nona kedua sedang tidak sehat, bahwa dia istirahat dulu. Iya, jawab seseorang segera melangkah maju. Aku tidak sakit, jangan pindahkan aku. Xiao Yuran berjuang, tapi masih dibawa pergi. Su Han. Xiao Yuhui menyipitkan matanya yang indah, menatap Su Han, dan perlahan berkata, aku ingat ketika aku berada di keluarga Su, kamu memberitahuku bahwa kamu akan memberitahuku keluarga Xiao, apa malapetaka kepunahan. Mendengar ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka pada Su Han, dan gelombang tekanan alam roh naga muncul, bertindak atas Su Han. Tapi Su Han tidak tergerak. Ekspresi wajahnya sangat tenang seperti air, seolah dia tidak merasakannya. Kenapa, kamu tidak berani bicara? Ucap Xiao Yuhui lagi. Su Han mengangkat matanya dan berkata dengan datar. Aku sudah berdiri begitu lama, jadi tidak ada yang memberi tempat duduk pada ayahku. Xiao Yuhui mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Orang tua yang telah berbicara sebelumnya berkata, burung phoenix yang jatuh ke air tidak sebaik ayam, menurutmu ini keluarga Su. Lalu aku bisa membeli kursi untuk ayahku. Su Han berkata dengan ringan, aku akan membayar dengan pil bermutu tinggi,
cepat berikan ayahku tempat duduk. Semua orang tercengang, jelas mereka tidak mengharapkan Su Han mengatakan itu. Itu hanya tempat duduk, menghabiskan biaya pil bermutu tinggi. Itu hanya omong kosong. Orang tua itu berteriak lagi, apakah menurutmu pil bermutu tinggi adalah kubis Cina di pinggir jalan? Dalam situasimu saat ini, apalagi pil bermutu tinggi, bahkan tidak ada pil bermutu rendah, kan? 2. Ucap Su Han ringan. Jangan bicarakan itu, kamu. 5 butir pil bermutu tinggi. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Su Han menyela. Su Han, jangan bicara terlalu banyak. Itu kelas atas. 10 butir. Kenapa kamu tidak bisa mengeluarkannya? 20 butir pil. Su Han masih berbicara dengan ekspresi datar. Penampilan tenang itu membuat hati semua orang yang hadir berdebar kencang. Pil bermutu tinggi, satu bernilai setidaknya 8.000 koin emas, 20, tetapi itu adalah 160.000 koin emas penuh. Ayo, duduk. Xiao Hengshan akhirnya berbicara. Dan dengan lambaian tangannya yang besar, 2 kursi segera ditempatkan di belakang Su Han dan Su Yunming. Kursi lainnya adalah hadiah, ucap Xiao Hengshan. Tidak, keluarga Xiao rela membiarkanku berdiri, aku hanya berdiri saja. Jawab Su Han lantang. Xiao Yuhui menjadi marah saat melihat penampilannya yang sangat angkuh, dia benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan diri Su Han berasal. Karena kamu membeli kursi dengan 20 pil kelas atas, sekarang kursi itu ada di sini, jangan ingkari janjimu. Orang tua itu mendengus dingin. Su Han mengeluarkan 2 botol giok dari pinggangnya, membuangnya, dan ditangkap oleh lelaki tua itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan melirik Su Han, dengan rasa tidak percaya di hatinya, dan dia akan membuka botol giok. Setelah beberapa saat, aroma pil yang kuat terpancar dari botol obat, tidak hanya dia, tapi semua orang di seluruh ruangan bisa menciumnya. Apakah ini benar-benar pil kelas atas? 20 pil kelas atas bernilai setidaknya 160.000 koin emas. Dari mana bocah ini mendapatkan begitu banyak pil? Mungkinkah perbendaharaan keluarga Su sudah dikosongkan sebelum dia pergi? Diskusi keluar. Semua yang hadir sedikit terkejut, dan memandang Su Han dengan luar biasa. Dari mana asal pil ini? Xiao Yuhui bertanya. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Su Han bertanya balik. Kau? Xiao Yuhui tiba-tiba kehabisan nafas. Aku membelikan kursi dengan 2 botol pil ini untuk ayahku. Su Han berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mencari seseorang untuk mengirim 20 botol pil bermutu tinggi lagi. Setiap botol berisi 10 diantaranya adalah hadiah untuk kunjunganmu sebelumnya ke rumah Su, dan 10 botol lainnya. Pada titik ini, Su Han berhenti. Semua orang menatapnya. Bahkan Xiao Hengshan membuka matanya yang sedikit tertutup, seolah menunggunya untuk melanjutkan dia berbicara. Setelah beberapa saat, Su Han akhirnya berbicara. 10 botol lainnya, aku ingin memberitahumu, jangan pernah meremehkan ayahku. Baik, semua orang terkejut, dan segera marah. Su Han, apa kau tahu di mana kau berada? Apa kau pikir kau masih di rumah Su? Beraninya berbicara seperti ini padaku. Kau lancang. Banyak kecing berdiri, seolah-olah mereka tidak setuju satu sama lain. Mereka akan melakukan sesuatu. Baiklah, ucap Xiao Hengshan, yang sudah lama terdiam, akhirnya berbicara. Ketika dia menekan telapak tangannya, lelaki tua itu dan yang lainnya semua duduk kembali. Kenapa? Patriark Xiao, yang selama ini berpura-pura bodoh, akhirnya ingin bicara. Ucap Su Han mengangkat matanya tanpa sedikit pun takut. Bagaimana kau berani berbicara tidak sopan dengan ayahku? Ucap Xiao Yuhui marah. Xiao Yuhui, bukankah kau bertanya padaku sebelumnya, ketika kau mengunjungi aku di keluarga Su, aku pernah berkata bahwa jika keluarga Xiao berani sombong, aku akan memberitahu keluarga Xiao apa bencana kepunahan itu. Suara Su Han juga agak dingin. Aku beritahu kamu sekarang, ketika aku masih di keluarga Su, aku berani mengatakan itu, di keluarga Xiao, di depanmu,
di depan patriark keluarga Xiao, di depan kalian semua, aku, Su Han, akan mengatakan hal yang sama. Ucap Su Han lantang. Anak kecil, tidak baik menjadi sombong di usia muda, ucap Xiao Hengshan menatap Su Han. Apakah aku sombong? Hahaha. Su Han tertawa, seluruh tubuhnya terguncang, dan tiba-tiba cahaya yang menakjubkan meledak. Wosh, dum, pembuluh darah naga. 11 pembuluh darah naga. Astaga, bagaimana ini mungkin? Melihat 11 urat naga yang penuh dengan cahaya menyilaukan pada Su Han, mata semua orang membelalak dan jatuh ke dalam keterkejutan. Di benua Longwu, 10 urat naga adalah puncaknya. Tapi ada juga legenda bahwa, di atas 10 urat naga, ada kultivator yang lebih dari 10. Tapi ini hanya legenda, dan itu belum dikonfirmasi, karena 10 pembuluh darah naga pasti akan menjadi kekuatan super di masa depan, lalu seberapa kuat mereka. Dan hari ini, Su Han membiarkan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, 10 urat naga, bukan batas. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Semua orang menggelengkan kepala dan bahkan mengusap mata mereka, merasa bahwa mereka terpesona. Bahkan mulut Su Yunming terbuka dengan luar biasa. Dia hanya tahu bahwa setelah Su Han pulih, dia membuka kembali 8 pembuluh darah naga, tetapi dia belum pernah mendengar Su Han mengatakan bahwa yang terakhir melanggar akal sehat dan membuka 11 pembuluh darah naga. Xiao Yuhui langsung berdiri. Apakah itu semua urat naga? Bagaimana menurutmu? Su Han bertanya secara retoris. Xiao Yuhui terdiam. Dia mengembangkan 10 pembuluh darah naga, dan prestasi di Han Yunzong hampir setinggi langit. Bahkan Suserain secara pribadi maju dan menerimanya sebagai murid langsung. Arogansi dalam hati Xiao Yuhui sulit dimengerti oleh orang biasa. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Su Han akan menjadi eksistensi yang melanggar batas dalam legenda. Melihat bahwa dia tidak berbicara, Su Han tersenyum datar dan menatap lelaki tua itu lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah aku sembuh, aku akan terjebak di alam Vena Naga? Sudut mulut lelaki tua itu bergerak-gerak, Su Han memukul wajahnya. Terjebak di alam Vena Naga. Ini adalah terobosan dalam hidup dan 11 urat naga. Apa artinya ini? Berarti selama Su Han tidak jatuh, selama tidak ada kecelakaan, prestasi masa depannya akan lebih tinggi dari Xiao Yuhui. Su Han. Xiao Hengshan menarik napas dalam-dalam dan berkata, bakatmu memang kuat dan aku harus mengaguminya. Tapi kesombonganmu terlalu sombong. Dengan kata-katamu yang menghina barusan, 11 urat naga ini seperti terhapus, itu tidak cukup. Apakah itu? Mata Su Han bersinar, dan cahaya menakjubkan lainnya muncul darinya. Yang lainnya, 12 urat naga. Sial, apa aku sedang bermimpi? Setelah pembuluh darah naga ke-12 pecah, hati semua orang bergerak dengan keras lagi. Namun, sebelum mereka tenang, pembuluh darah naga ke-13 muncul lagi dari Su Han. Ini, orang tua itu benar-benar terkejut, dan para tamu yang hadir juga sangat terkejut. Apakah itu cukup? Su Han memicingkan mata pada Xiao Hengshan, dan berkata dengan ringan, jika itu tidak cukup, lihat lagi. Bum 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 bum. Garis pembuluh darah naga meletus dari Su Han, dan garis cahaya membuat semua orang yang hadir menyempitkan mata mereka. Cahaya keemasan yang menyilaukan sedikit memantulkan mata mereka. Su Han pada saat ini seperti rumah besar yang bermandikan cahaya keemasan, dan lebih seperti pisau tajam yang meledak dari sarungnya, bersinar. 20 urat naga. Saya tidak percaya itu benar. Bagaimana seseorang bisa mengembangkan 20 pembuluh darah naga? Ini 2 kali lipat batasnya. Suara nafas dingin terus keluar di ruang pertemuan, dan mereka benar-benar tidak bisa menenangkan suasana hati mereka. Bahkan jika ada 11 urat naga, Su Han telah meledakkan 20 urat naga satu demi satu. Apa hantu tahu dia punya lebih banyak? Patriark Xiao, dengan 20 urat nagaku, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menikahi Xiao Yuran denganku? Su Han berkata kepada Xiao Hengshan,
mengembalikan kata-katanya, lalu menatap Xiao Yuhui. Dengan jumlah 20 urat nagaku, menurutmu apa yang aku katakan sebelumnya terlalu banyak? Kata-kata itu jatuh, dan mata Su Han menyapu semua orang yang hadir. Dengan 20 urat nagaku, menurutmu apakah aku dan ayahku memenuhi syarat untuk duduk di sini? Kata-katanya benar-benar memilukan dan mempesona. Orang tua itu dan yang lainnya semua terdiam, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. 20 pembuluh darah naga. Selama Su Han mengungkapkan 20 urat naga ini, apalagi sekte tingkat 9 dari sekte Hanyun, saya takut sekte super benua Longwu akan merebutnya dan menerimanya sebagai murid. Jika dia benar-benar menjadi murid dari sekte super itu, dan menghancurkan keluarga kecil dalam dirinya, apa itu? Hahaha. Dalam atmosfer yang tertekan, Su Yunming tertawa keras. Putra Su Yunming, putra saya Su Yunming. Hahaha. Suasana hati Su Yunming saat ini, saya tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Sejak Su Han pulih, dia selalu mengejutkannya. Langsung memulihkan 8 pembuluh darah naga, menjadi alkemis, dan menggunakan pembuluh darah naga untuk menghancurkan tahap tengah darah naga. Sekarang, keluarga Xiao awalnya berencana untuk memberi Su Han sedikit kekuatan dan memberi mereka sedikit warna pada ayah dan anak mereka, tetapi Su Han merusak 20 pembuluh darah naga lagi, yang mengejutkan penonton. Su Han adalah putranya. Perasaan ini seolah-olah dia sendiri adalah Su Han. Kebanggaan dan kebanggaan semacam itu tak terlukiskan. Patriark Xiao, apakah itu cukup? Su Han menatap Xiao Hengshan lagi. Cukup, cukup. Xiao Hengshan tersenyum pahit, dan tidak bisa lagi mempertahankan penampilan gedung tinggi itu. Keluarga Subuta, maka Su Yunchen dan Su Yunpeng bahkan lebih idiot. Mereka telah mengeluarkanmu dari keluarga sebagai seorang jenius yang mengejutkan. Jika mereka tahu bahwa kamu telah membuka 20 pembuluh darah naga, mereka mungkin memiliki usus. Kamu harus menyesal, kan? Xiao Hengshan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku yakin kamu punya 20 botol pil, tapi kamu tidak perlu memberikannya padaku. Dengan bakatmu, aku ingin lebih membutuhkan pil itu. Aku minta maaf padamu atas apa yang terjadi sebelumnya. Xiao Hengshan berkata lagi. Yang lain diam. Mereka tahu Xiao Hengshan. Jika dia bisa mengatakan itu, dia jelas menundukkan kepalanya. Bagaimana dengan patriark keluarga Xiao? Bagaimana dengan puncak alam roh naga? Bahkan jika Anda menerobos dan mencapai alam inti naga, apa yang dapat Anda lakukan? Su Han berdiri di sini, itu adalah alam dewa naga. Alam kaisar naga. Bahkan, alam raja naga. Tidak. Aku akan memberimu pil, hanya sebagai upacara pertemuan. Su Han berkata dengan acuh tak acuh, karena itu semua dibuat sendiri. Selama ada bahan, pil jenis ini, aku akan punya sebanyak yang aku mau. Anda menyempurnakannya sendiri. Apakah Anda seorang alkemis? Lap, ini pil kelas atas, kamu telah menjadi alkemis kelas atas. Sial, 20 pembuluh darah naga, atau alkemis. Apa kamu berbicara omong kosong? Adalah kejutan lain. Meskipun mereka semua tahu bahwa jika mereka ingin menjadi alkemis tingkat tinggi, bagaimana mereka bisa memiliki basis kultivasi alam roh naga, tetapi Su Han telah melanggar satu aturan dan membuka 20 pembuluh darah naga. Bagaimana jika dia melanggar yang ini? Mulai sekarang, di keluarga Xiao, Su Han akan menerima perlakuan yang sama denganku. Xiao Hengshan bangkit dan keluar kamar setelah berbicara. Dia benar-benar tidak punya wajah untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau begitu terima kasih Patriark Xiao. Suara menggoda Su Han datang, menyebabkan mulut Xiao Hengshan berkedut, dan dia hampir terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Sejak hari itu, Su Han tinggal di kediaman Xiao. Mengenai 20 meridian, Su Han memberitahu lelaki tua itu dan yang lainnya untuk merahasiakannya. Yang terakhir semua ada dalam pikiran mereka. Ini adalah masalah besar. Jika terjadi kesalahan, mereka tidak akan mampu menanggungnya.
Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Selama bulan ini, Su-han selalu tinggal di kamar, menggunakan pil itu untuk berkultivasi. Bagi kultivator biasa, beralih ke alam vena naga lain, perlu beberapa hari untuk menyempurnakan pil bermutu tinggi, dan bahkan dengan kekuatan urat naganya, mereka tidak dapat memurnikan pil kelas atas. Namun, bagi Su-han, dalam waktu sebulan, dia telah menelan dan memurnikan ratusan pil roh kuno. Hanya pil pembawa darah yang ditinggalkan oleh Su-han, menunggu untuk digunakan saat menerobos ranah darah naga. Sebelum Su-han membuka 32 meridian, setelah memperbaiki ratusan pil roh kuno ini, kekuatan Su-han telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tetapi untuk hal-hal seperti pil, semakin halus, semakin kecil efeknya. Sampai saat ini, guling dan tidak banyak berpengaruh bagi Su-han. Mungkin pil Sheng Shui akan memungkinkan saya untuk meresepkan lebih banyak pembuluh darah naga, tetapi jika saya memperbaiki pil Sheng Shui saat ini, efeknya akan banyak berkurang. Yang terbaik adalah menggunakannya di alam darah naga, gumam Su-han. Su-han keluar dari kamar, dan matahari yang hangat menyinari dirinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan peregangan. Pertama-tama perbaiki beberapa pil lainnya. Aku tidak tahu jenis bahan apa yang bisa dimiliki keluarga Xiao ini. Su-han bergumam, Tuan Mudahan, apakah Anda sudah meninggalkan bea cukai? Melihat Su-han keluar dari kamar, Hu Feng bergegas. Pang Qing dan Zhang Hai selalu tinggal di tempat tinggal Keking, dan dia menjaga Su-han. Baik, Su-han mengangguk sedikit. Tuan Mudahan, dalam sebulan terakhir, Lian Yuze telah mencarimu tidak kurang dari 5 kali. Setiap kali dia terlihat marah, tapi aku diusir. Ucap Hu Feng. Siapa Lian Yuze? Su-han bertanya. Lian Chong adalah putra dari keluarga Xiao Kecing. Lian Chong memiliki status yang tinggi di antara banyak keluarga Xiao, dan dia hanya berada di bawah Gunung Xiao Heng pada tahap akhir dari tahap roh naga, ucap Hu Feng. Apa hubungannya denganku? Su-han mengerutkan kening. Sepertinya karena nonton kedua dari keluarga Xiao, ucap Hu Feng. Oh, Su-han tampak linglung, dan berkata sambil tersenyum, ya, Xiao Yuran sangat cantik, dan karakternya lugu dan lincah, jadi memang menarik. Tapi itu seharusnya tidak terjadi pada Anda. Dia bahkan memiliki Yuze, jadi dia mengejar wanita kedua sendirian, apa yang akan dia lakukan dengan Anda? Kata Hu Feng menghina. Saya ingin menakut-nakuti saya. Su-han menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, jika kamu harus berlatih, maka berlatih. Aku akan pergi ke gudang keluarga Xiao untuk mencari beberapa materi. Ya, ucap Hu Feng setuju. Berhenti. Namun, saat Su-han hendak pergi ke gudang, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Su-han berhenti, menoleh, dan melihat beberapa orang datang dari jauh. Pemimpinnya adalah seorang pria muda, mengenakan jubah biru, dan penampilannya cantik, tetapi dengan wajahnya yang agak kejam, ada sedikit kesuraman saat ini. Tuan Han, dia adalah Lian Yuze, Hu Feng berbisik. Su-han mengangguk, tidak memperhatikannya, dan pergi. Aku akan membuatmu berhenti. Melihat Su-han berani mengabaikannya, Lian Yuze langsung memblokir Su-han dengan marah. Apakah kamu tuli? Saya meminta Anda untuk berhenti, dan Anda tidak dapat mendengar. Lian Yuze mendengus dingin. Su-han mengangkat matanya sedikit, apakah kamu berbicara denganku? Siapa yang tidak akan kamu ikuti? Ikuti aku untuk berpura-pura menjadi serigala dengan ekor besar, kan? Mata Lian Yuze berkedip dingin. Aku tidak memprovokasimu, ucap Su-han mengerutkan kening. Anda tidak memprovokasi saya, tetapi Anda memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya. Oh, siapa yang aku provokasi? Ayo cepat beritahu aku, ucap Su-han menunjukkan ekspresi tertarik. Xiao Yuran. Lian Yuze langsung berkata, Su-han, kuharap kau bisa mengatur identitasmu sendiri. Kamu tinggal di keluarga Xiaoku, dan makan di keluarga Xiaoku, gunakan keluarga Xiaoku, dan bahkan kehidupan asli, yang merupakan perlindungan keluarga Xiaoku.
Saya tidak ingin memikirkan tentang kualifikasi apa yang saya miliki untuk keluarga Xiao untuk melakukan ini. Meskipun Xiao Yuran tidak memiliki bakat seperti gadis muda, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda idamkan. Anda masih harus mati. Aku ingat nama belakangmu Lian, kan? Ucap Su-han tiba-tiba. Lian Yuze bertanya balik, ya, nama belakang saya Lian, ada apa? Kalau begitu kamu masih terus mengatakan, keluarga Xiao saya, apakah kamu tidak merasa malu? Saya pikir kamu benar-benar anggota keluarga Xiao, ucap Su-han mengangkat bahu. Sombong. Lian Yuze dengan dingin mendengus, apakah kamu berani berbicara denganku seperti ini? Lian Yuze, apakah kamu berani berbicara dengan suamiku seperti itu? Pada saat ini, suara gesit Xiao Yuran berdering. Wajah Lian Yuze berubah sedikit, dan dia mengancam dengan suara rendah. Su-han, kali ini aku hanya memberimu peringatan. Jika kamu terus mengganggu Yuran, aku pasti akan membuatmu tidak bisa makan. Lakukan, jawab Su-han tidak sabar. Kau, Lian Yuze sangat marah, tetapi di depan Xiao Yuran, dia tidak berani terlalu sombong. Su-han, kamu benar-benar hebat, kamu menungguku. Suara itu jatuh, dan Lian Yuze berbalik dan membawa orang-orang pergi. Su-han kecil, kamu baik-baik saja. Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Xiao Yuran berjalan ke arah Su-han dan bertanya dengan prihatin. Hanya mengandalkan mereka, ucap Su-han menggelengkan kepalanya dengan jijik. Hehe, aku tahu suamiku sangat baik, ucap Xiao Yuran menggelengkan kepalanya. Aku adalah suamiku, aku belum berjanji untuk menikahimu, jawab Su-han benar-benar tidak berdaya. Xiao Yuran mengangkat kepalanya, jika kamu setuju atau tidak, kamu adalah suamiku. Benar saja, sama sombongnya dengan adikmu. Su-han menghela nafas, dan berkata, apakah kamu menemukan 4 hal yang aku minta untuk kamu temukan? Aku hanya menemukan bunga dari roh iblis. Aku tidak menemukan 3 lainnya. Aku bertanya pada semua orang dan mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Apa yang kau minta untuk kutemukan? Xiao Yuran putus asa. Kamu menemukan bunga roh iblis. Mata Su-han berbinar. Dia hanya berbicara dengan Xiao Yuran sebelumnya bahwa dia benar-benar tidak berharap yang terakhir dapat menemukannya. Bagaimanapun, keempat hal ini terlalu berharga. Melihat benua Longwu, saya khawatir mereka sangat sedikit. Ini bukan milikku untuk ditemukan. Xiao Yuran melengkungkan bibirnya. Ayahku bertanya di Paviliun Wanbao bahwa 3 bulan kemudian, Paviliun Wanbao akan mengadakan lelang, dan yang terakhir adalah bunga dari roh iblis. Pemilik Paviliun Wanbao berkata, bahwa jika ingin mendapatkan bunga roh iblis ini, setidaknya seseorang harus menyiapkan 10 juta koin emas. 10 juta, haruskah keluarga Xiao mendapatkannya? Su-han tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Sebelum saudara perempuan saya bergabung dengan Sekte Awan Dingin, keuntungan tahunan keluarga Xiao hanya 5 hingga 600 ribu yuan, 10 juta, yang setara dengan pendapatan keluarga Xiao selama 20 tahun. Xiao Yuran menggelengkan kepalanya, jangan katakan apakah keluarga Xiao memiliki begitu banyak uang. Meskipun demikian, tidak mungkin bagi ayahku untuk membeli bunga dari roh iblis, karena meskipun dia memilikinya, itu hanya salah satu dari 4 hal. Jika ketiganya sangat mahal, keluarga tidak mampu membelinya. Alasan terpenting adalah ayahmu takut aku berbohong padamu. Ucap Su-han tersenyum, bersambung.